adalah urusan rumah tangga biasa yang tidak melanggar syariat, yang tidak ada penghinaan, itu langsung dapat teguran dari Allah. Apalagi yang menghinakan Rasulullah, menghinakan syariatnya, menghinakan ajarannya, maka hati-hati daripada azab dari Allah. Ini masalah biasa, saudara. Makanya dalam syarah Asy-Syifa, ketika Syekh Mullah Al-Qari menceritakan, ketika beliau lagi menceritakan bahwa Rasulullah SAW itu yuhibbu dubba, suka labu merah. Kemudian di depannya ada orang yang ngaji, tahu-tahu ngomong, kalau aneh nggak demen tuh. Apa jawaban Mullah Al-Qari, saudara? Syekh Mullah Al-Qari mengatakan, jaddid Islam wa illa gataltuk. Kau perbaiki kau punya Islam, kau syahadat ulang. Jika tidak, aku akan bunuh dirimu. Satu ghirah dari ulama, saudara. Ucapan gak suka lagu itu urusan pribadi, tapi ketika dia ucapkan setelah mengetahui Nabi suka domba, setelah itu dia langsung katakan, saya tidak suka domba, saya tidak suka lagu, itu tandanya menantang Nabi, itu tandanya melawan Rasulullah, itu tandanya melawan kekasih Allah. Sikap Syekh Mullah Al-Qari menunjukkan, jadi Islam, kau sudah murtad, kau sudah keluar dari Islam. Jika tidak kau perbaiki kau punya Islam, ya tentu aku akan bunuh dirimu. Bayangin kalau Syekh Mullah Al-Qari ada di Indonesia, kira-kira berapa banyak yang dari cemburu dimatiin? Banyak atau sedikit? Banyak. Banyak atau sedikit? Banyak. Belum lama ada yang nyala-nyala sholat, betul? Betul. Ada apa enggak? Ada. Kayaknya dijagain gitu deh. Iya, jagain. Jagain enggak? Jagain. Ini dia nih. Hati-hati. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan ultimatum kuat. Imam Tadriyah dalam kitab Asy-Syifa mengatakan, ijma' man ista'zaha, siapa yang memperolok-olok Allah wa sifatihi, an-nabi wa sifatihi wa dinihi, siapa orang yang memperolok-olok Allah dan sifat-sifatnya, Nabi Muhammad dan sifat-sifatnya, kemudian agama dan ajarannya, ijma' kalau dia telah murtad kafir. Karena istihza ada dua konsekuensinya, saudara. Ada istihza memperolok-olok yang menyebabkan seorang murtad kafir. Ada istihza yang memperolok-olok yang konsekuensinya dia jadi fasik. Kalau yang pertama, yang tadi, dia memperolok-olok, efeknya dia murtad kafir, keluar dari Islam, saudara, dan dia sudah halal untuk dibunuh. Tapi kalau yang kedua, istihza yang menyebabkan dia fasik, itu adalah orang ketika memperolok-olok seseorang. Man yaskhar qaumun minkum, dia memperolok-olok satu kaum, dia memperolok fisiknya, dia memperolok daripada wilayahnya, itu hukum Islamnya, hukumnya fasik. Walaupun dia mengatakan saya cuma bercanda, saya cuma pengen dia tertawa, tidak ada tedeng aling. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un wa la ta'tadiru. Allah katakan dalam surat At-Taubah, apakah dengan ayat Allah, apakah dengan Allah dan dengan ayatnya, dengan Rasulnya kamu memperolok-olok, la ta'tadiru, maka tidak ada maaf. Ini hukum Islam, saudara. Ini hukum syariat. Jangan main-main dengan syariat, betul? Betul? Kalau main-main dengan syariat, ya mungkin dengan hukum daripada hukum konvensional dia nggak kena. Tetapi hukum Allah, dia hidup di bumi Allah, dia mendapatkan nikmat dari Allah. Hati-hati. Maka dari mimbar ini kita ingatkan, saudara, kalau negeri ini ingin damai, negeri ini ingin berkah, maka hindarkan dari para penista-penista agama, betul? Betul? Kira-kira Indonesia kira-kira butuh tidak para penista agama? Kira-kira penista agama layak tidak hidup di Indonesia? Mau tanya layak tidak? Layak tidak? Kira-kira kita bangsa Indonesia ridho tidak ada penista agama di Indonesia? Ridho atau tidak? Ya, saudara.
sikap tidak ridhonya kita ini mudah-mudahan jadi jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ngasih tahu saudara, fala taq'udu ma'ahum, jangan duduk sama mereka. Jangan sampai ada keredoan. Biarin. Hati-hati saudara. Hati-hati. Kalau kita tidak menolak, mengingkari sebuah kemaksiatan, maka itu tanda kerelaan. Ar-ridha alamatus sukut. As-sukut alamatul ridha. Diam itu tanda kerelaan. Jangan sampai diamnya kita menyebabkan kita dicatat oleh Allah rela dengan penistaan. Naudzubillah min. Saya mau tanya, mau tidak dicatat dengan rela dengan penistaan? Mau atau tidak? Mau atau tidak? Siap lawan penista agama? Siap lawan penista agama? Siap laporkan penista agama? Takbir! Takbir! Sallu ala nabi. Jadi hati-hati saudara. Hati-hati dengan penistaan agama dan hati-hati diam bahkan ridha terhadap penistaan tersebut. Sehingga ini menjadi catatan bagi kita. Ini momentum Rabiul Awal. Rabi itu bulan semi, munculnya satu perubahan. Maka mudah-mudahan dengan Rabiul Awal barakati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Indonesia menjadi lebih baik. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin yang gak amanah buru-buru diturunin oleh Allah. Mudah diganti menjadi yang lebih baik. Diberikan hidayah taufiknya. Diganti menjadi orang-orang yang lebih berkah, taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal. Makanya saudara, banyak-banyak sholawat, banyak-banyak zikir kepada Allah. Makanya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan, di ayam-ayam fitnah seperti ini, di hari-hari yang penuh fitnah, maka perbanyaklah membaca aslahallah umural muslimin, sarafallah syarral mu'dhin, minimal 10 kali saudara dalam setiap hari. Perbanyak di masjid-masjid, di majelis taklim. Ini zikir ada di Ratibul Haddad. Aslahallah umural muslimin, ya Allah perbaikilah perkara-perkara orang-orang beriman, wa sarafallah syarral mu'dhin, dan palingkanlah daripada syarral mu'dhin, daripada keburukan orang-orang yang menyakiti. Yuk kita sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aslahallahu umural mu'minin wa sarafallahu syarral mu'dhin. Aslahallahu umural mu'minin wa sarafallahu syarral mu'dhin. Aslahallahu umural mu'minin wa sarafallahu syarral mu'dhin. Bacanya berapa kali? Bacanya berapa kali? 10 kali sudah. Mudah-mudahan kita baca zikir begini bisa menjadi catatan amal kalau kita sudah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengatakan ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata orang yang beriman. Orang yang beriman. Aslahallahu umural mu'minin, sarafallahu syarral mu'dhin. Itu doa atau bukan? Doa atau bukan? Doa sudah. Jadi Allah yang memperbaiki perkara orang beriman. Kalau ada pemimpin-pemimpin yang zalim, hakim-hakim yang gak adil, para koruptor-koruptor, kalau dia menjadi penyebab rusaknya perkara umat beriman, maka mudah-mudahan dengan doa ini Allah binasakan, Allah hancurkan, Allah ganti dengan yang lebih baik, agar perkara umat beriman menjadi lebih baik. Amin ya Rabbal. Kemudian wasarafallahu syarral mu'dhin. Kemudian palingkan perkara orang-orang yang menyakiti, orang-orang yang merusak. Allah hindarkan, Allah pinggirkan, Allah binasakan orang-orang yang ingin merusak negeri kita, merusak dengan korupsinya, merusak dengan narkobanya, merusak dengan akhlak-akhlak buruknya. Mudah-mudahan Allah jauhkan dari negeri kita, Allah jauhkan dari para pemimpin-pemimpin kita. Mudah-mudahan dengan doa tersebut yang rutin kita bacakan saudara, menjadi sebab Allah angkat segala perkara musibah di kita punya negeri. Allah mudahkan segala urusan para ulama-ulama kita, wabil khusus pada imam besar kita Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab, begitu juga kepada Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas yang sampai hari ini
masih melakukan perjuangan untuk membela haknya saudara. Orang di rumah sakit bilang saya sehat di perkara 4 tahun, kira-kira wajar atau tidak? Wajar atau tidak? Kira-kira kalau dihukum 4 tahun, kira-kira itu hakimnya benar atau salah? Kira-kira itu pengadilannya benar atau salah? Pengadilannya baik atau tidak? Kira-kira ada keadilan atau tidak? Hakimnya stres. Enggak, saudara. Saat ini informasi terakhir masih dalam proses kasasi. Kemarin kasasinya bukan kasasi soal kasus Umi, saudara. Kemarin masih kasasi kasus Petamburan dan Megamendung. Beliau saat ini masih proses kasasi dan belum putusan. Saat ini masih menunggu daripada hasil kasasinya. Kita doa kepada Allah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan para hakim tergerak hatinya untuk memberikan putusan yang terbaik. Putusan yang terbaik adalah putusan bebas murni, betul? Mudah-mudahan Allah berikan keberanian kepada hakim-hakim kita. Mudah-mudahan orang-orang yang berusaha untuk mengganggu vonis tersebut, Allah ganggu hidupnya, Allah ganggu keluarganya, Allah rusak kehidupannya, karena dia telah merusak, mengganggu daripada cucunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan imam besar segera bebas. Mudah-mudahan imam besar bisa kembali kepada umat Islam. Membimbing kita, mengajar kepada kita. Kira-kira sudah kangen atau tidak? Rindu atau tidak? Tumpahkan rasa rindunya di tempat sujud kita, sudah. Bangun malam, doa kepada Allah, hidupkan ibadah kita, sisipin daripada doa kita, sudah. Sisipin doa kita dan sisipkan juga tenaga kita. Kalau ada undangan, kira-kira siap datang apa enggak? Siap. Siap dong. Siap. Allah benar. Siap. Nanti mesti undangan adik kebuli sih baru datang. Adik kebuli ya, kebuli nggak ada, nasi uduk boleh lah. Ada yukul tuh. Ini kalau ada undangan tanpa kebuli berarti pahalanya langsung dari Allah. Kira-kira mau hadir apa enggak? Mau hadir apa enggak? Perjuangan panjang, betul? Perjuangan butuh pengorbanan, betul? Rasa cinta butuh pembuktian, betul? Saya mau tanya, kira-kira cinta tidak dengan imam besar? Cinta tidak dengan imam besar? Kira-kira kalau ada undangan siap hadir? Siap hadir? Takbir! Ternyata wah, undangan apa ini? Biar dia menjadi multitafsir. Undangan bisa undangan maulid ya? Bisa undangan sunatan ya? Bisa. Namanya juga udah. Undangan jihad juga siap. Iya. Indomie telur lebih nyata tuh. Sekalian minum teh susu. Biar Indomie telurnya makin enak, betul? Betul? Saudara, berjuang nggak berjuang mati, betul? Berjuang nggak berjuang mati, betul? Kita mau bagaimana mati gitu udah dicatat. Mau ditangkap nggak ditangkap, mau dibunuh nggak dibunuh, yang penting niat berjuang karena Allah, betul? Kita udah punya mercusuar perjuangan. 6 syuhada itu menjadi motivasi perjuangan kita, betul? Dia udah jelas hidupnya jadi syuhada. Kalau tidak belum jelas, makanya kalau di Ratibul Atas kita baca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusni. Balam ibn Ba'ura itu mustajab dakwah, tapi matinya dalam hina, saudara, imannya dicabut. Kalau Balam yang mustajab dakwah, punya ismul a'zam, wali min awliyaillah, mugarrad ilallah, matinya aja bisa suruh Fatimah, apalagi kita. Ismul a'zam enggak punya. Doanya entar gobol entar enggak. Lebih wajib minta kepada husnul khatimah. Makanya saudara, 6 syuhada bukan jadi penyebab kita jadi kendal buat berjuang, enggak.
Justru sebaliknya saudara, mereka udah jelas hidupnya. Mungkin mereka sudah merasakan kenikmatan yang luar biasa, yang mereka sudah betul-betul jelas hidupnya. Sedangkan kita belum saudara. Kalau pengadilannya bisa nggak jelas, tapi hidup mereka sudah jelas, betul? Saat ini pengadilan KM 50 sudah mulai saudara. Umat Islam pasang mata, pasang telinga untuk kawal KM 50, betul? Buktikan pengadilan di Indonesia masih ada, masih tegak. Cari pelakunya dan cari otak pelakunya, betul? Betul? Penyelidikan terhadap KM 50 ini adalah kasus HAM berat, betul? Para syuhada, mereka kulitnya terkelupas. Mereka dalam keadaan luka-luka. Ditembakkan dalam tubuhnya, rata-rata ada 2 dan tepat di jantungnya, saudara. Itu menjadi satu catatan amal untuk mereka. Tetapi ini menjadi PR untuk bangsa ini sebagai bukti untuk menunjukkan kalau ini negara hukum, betul? Saya mau tanya, kira-kira siap kawal daripada pengadilan KM 50? Siap pasang mata untuk mengawal KM 50? Betul? Takbir! Takbir! Itu hak kita umat Islam, saudara. Ya, betul. Keluarganya yang memiliki hak. Tetapi kita support keluarga untuk tetap mengawal kasus tersebut. Karena ini adalah kecacatan HAM yang terjadi di negeri ini dengan terang benderang. Yang kita tuntut bukan hanya eksekutor, tapi kita tuntut adalah otak dari gerakan tersebut. Karena kalau bukan karena 6 syuhada, mungkin imam besar kita nggak ada di penjara, mungkin imam besar kita yang sudah wafat, saudara. Artinya perjuangan umat makin berat. Jangan ada waktu lagi kita untuk main-main. Isi masjid-masjid kita, isi majelis-majelis kita, tanamkan ilmu yang kuat. Karena ilmu yang kuat akan melahirkan iman yang kuat. Iman yang kuat akan menunjukkan mahabbah yang tinggi. Mahabbah yang tinggi akan melahirkan kekuatan yang kuat. Kekuatan tersebut yang akan menjadi motivasi utama untuk kita, insya Allah. Kira-kira siap ngaji? Siap penuhi masjid? Siap untuk ikut para ulama? Siap taat komando imam besar? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Terakhir sebagai penutup, buat kado, buat untuk bisa diamalin di bulan Rabiul Awal dan di bulan-bulan selanjutnya, saudara. Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas dalam kitabnya Riyadatul Mu'niqah, beliau mengatakan mendapat mulham dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban, di mana bulan Sya'ban adalah bulan turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Saat itu dalam nisfu Sya'ban, Al-Habib Ali bin Hasan mendapatkan daripada satu amalan. Yang amalan itu beliau mengatakan, uqsim, aku bersumpah bahwa siapa yang mengamalkan amalan ini, siapa yang menjalankan amalan ini, yang menyebarkan amalan ini, maka aku bersumpah dia akan mendapatkan doa yang mustajab, doa yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang dibaca malam Jumat sampai hari Jumat, dari ba'dal maghrib malam Jumat sampai asar hari Jumat. Apa amalannya? Baca salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa adhib huzna qalbi fid dunya wal akhirah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa adhib huzna qalbi fid dunya wal akhirah. Ayo kita tuntun baca pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa adhib huzna qalbi fi dunya wal akhirah. Sekali lagi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa adhib huzna qalbi fi dunya wal akhirah. Bacanya 1000 kali. Berapa? 1000 kali. Oh, 1000 dong misalnya. 1000 kecil bentar, dari ba'da maghrib sampai asar Jumat. Pagi 500, malam 500, pagi 500 sapi. Ente baca WA berjam-jam kuah. Baca YouTube
Bujum-jum kuat. Masa sholawat gak kuat? Kira-kira kuat gak sholawat? Kuat. Kuat atau enggak? Kuat. Nanti makan aja yang kuat nih. Sholawat yang banyak, karena sholawat ibadah yang nggak pakai wudhu, nggak pakai tohara, nggak pakai khusyuk. Sholawatnya sampai, karena ini khususnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah beri keberkahan untuk kita semua. Allah berikan kemenangan untuk imam besar kita beserta Abdurrahman Al-Attas. Mudah-mudahan kita semua berkumpul dalam telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, minum dari tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melihat senyumannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan imam besar kita dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Sebagai penutup kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan dengan keberkahan Maulid yang dibaca pada malam hari ini, dengan keberkahan guru-guru kita, keberkahan para salafun saleh. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baca suratul Fatihah. Kita niatkan satu, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan putusan vonis kasasi bebas untuk imam besar dan Habib. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga imam besar kita. Yang kedua, kita niatkan keluarga kita, sanak famili kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang punya kesulitan Allah mudahkan kesulitannya. Yang belum dapat pekerjaan diberikan pekerjaan. Yang usahanya susah Allah berikan kemudahan usahanya. Yang punya segala hajat-hajatnya dikabulkan. Ala hadhihi hubuliyatun salihah wa ala man wa as-salafu salih bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebagai penutup, ini jadi motivasi buat kita bahwa besar dan beratnya perjuangan imam besar. Sudah dapat isyarah, sudah dapat tanda-tanda yang saya tidak bisa cerita, tetapi yang ingin saya sampaikan, isyarah dan tanda-tanda tersebut menjanjikan kemenangan besar untuk umat Islam. Jadi tanamin rasa keyakinan, tanamin keyakinan, tekad kuat, jadikan kita berperan dalam perjuangan tersebut. Jangan sia-siakan apapun undangan, apapun ajakan, apapun cara kita untuk mengekspresikan rasa cinta kita, jangan disia-siakan. Mungkin saat kita menyanyikan di situ saat Allah memberikan kemenangan dan kita mendapatkan jatahnya. Jadi jangan sampai kita menyesal, saudara. Mudah-mudahan insyaallah ini jadi motivasi untuk kita bahwa akan ada kemenangan besar untuk umat Islam, insya Allah. Kira-kira yakin tidak dengan Allah? Yakin dengan Rasulullah? Yakin dengan salafun saleh? Insya Allah Allah berikan keberkahan untuk kita. Hakada minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.